semua, selamat datang di Bacaan The Hermit kali ini. Video ini berisi tentang live streaming saya di salah satu sosial media. Temanya adalah fun reading dan saya biasanya live di media sosial ini setiap weekend. So, buat kamu yang punya account di sosial media ini bisa ikutan fun reading juga setiap akhir minggu gitu ya. And this is absolutely free, jadi nggak ada bayaran sama sekali gitu ya. Oke, for disclaimer, this is for entertainment purpose only. Oke, so check this out. Kita lihat energi Bravo untuk kedepannya. Untuk Bravo, kamu termasuk orang yang sangat terikat dengan keluarga ya. Gitu. Jadi kepedulian kamu terhadap keluarga gitu loh. Jadi bener-bener ikatan kekeluargaan tuh kamu pikirin banget gitu. Jadi kalau kamu tanya apakah ke depannya itu bagus, ini bagus banget gitu ya. Selama kamu mau sedikit peduli aja gitu, maksudnya sedikit peduli dengan katakanlah dengan lingkungan, nggak sebodohan gitu ya. Maksudnya tidak berpikir bahwa ya kalau dapat ya dapat lah gitu, kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu. Selama kamu tidak berpikir begitu gitu ya. Selama kamu tidak berpikir itu, itunya banyak. Ada Esa yang baru bergabung. Selamat datang di live streaming saya. Jadi oke, terima kasih untuk the gift-nya semua. Mohon maaf kalau saya nggak baca ya. Kalau saya nggak baca monitor ya. Gitu. Jadi kalau kamu tanya apakah kedepannya itu bagus, ini bagus banget malahan. Kalau menurut saya ini bagus banget. Ini karena di sini ada 10 piala, kemudian ada ini Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles itu berbicara tentang, jadi kalau menurut saya sih ini bisa kesempatan yang besar yang datang ke kamu, bisa gitu sesuatu yang katakanlah menghasilkan uang begitu banyak juga ada gitu di depan gitu loh. Kalau kelihatan dari kartunya gitu ya. Oke, buat Bravo, semoga bermanfaat. Yang repot ya ini terlalu cuek dan Oke, Esa silakan ditulis pertanyaannya. Oke, Bravo ya, semoga membantu. Kita move ke Esa. Oke, untuk Esa bertanya tentang jodohnya. Oke, ada yang popping out 1, 7, 7 of Pentacles. Itu untuk kartu Esa yang pertama. Kemudian yang kedua ada King of Pentacles. Oke, yang ketiga ada 7 of Wands. Oke, Abundance. That's great. Satu lagi Perfection. Oke, ini bottom of the deck-nya ada 10 of Cups ya. Jadi ada 10 piala. Oke, untuk Esa. Kalau untuk Esa ini saya membaca energi, jadi tidak perlu diberitahukan tanggal lahir atau kamu harus cek sun, moon, rising dan teman-temannya, nggak perlu juga kasih nama asli gitu karena saya membaca energi. Jadi energi itu bisa dibaca lewat vibrasi ya. Vibrasi itu bisa dirasakan juga dari tulisannya. Oke. Kalau untuk Esa ya, kalau di sini sepertinya ya kelihatannya dari kartu ini ya, saat ini mungkin kamu adalah katakanlah seseorang yang diandalkan dalam keluarga gitu ya. Waktu kamu tuh bener-bener kamu fokuskan saat ini tuh kepada ekonomi gitu ya, gitu. Jadi itu yang bikin sepertinya jodohnya jauh gitu. Sebetulnya nggak jauh sih gitu. Kelihatan dari kartunya tuh sebetulnya ada King of Pentacles. Jadi kalau dilihat kalau misalkan secara ekonomi orang ini kalau dibilang kaya sih nggak kaya banget ya gitu. Tapi paling tidak cukuplah untuk memenuhi kebutuhannya dia gitu maksudnya. Orang ini baru curi-curi pandang aja gitu, maksudnya belum berani ngomong soalnya. Tapi kalau di sini sih sepertinya cowoknya kira-kira ya kalau di sini seumuran kamu atau lebih tua sedikit gitu ya Esa. Jadi kamu nggak usah putus asa gitu ya bahwa sepertinya jauh gitu, enggak gitu loh, bahwa segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya gitu ya. Sebetulnya sih memang sepertinya kelihatannya klise ya, tapi memang begitu gitu. Jadi nggak ada segala sesuatu itu yang sepertinya datang kelamaan gitu, enggak ya, semuanya pasti tepat waktu gitu ya. Oke. Bravo. Kira-kira apa yang mau Bravo tanyakan di energi di badannya? Tapi besar banget dan aku merasa ada sesuatu di luar badanku, tapi besar banget dan aku berasa banget gitu. Oke, apalagi yang kamu rasakan Bravo? Ya, Esa sabar ya. Semuanya akan baik-baik saja kok. Oke, untuk Bravo sebentar. Saya menggunakan Elder Food Truck ya. Jadi
batu runes ini adalah batu yang terbuat dari biji-bijian atau batu-batuan yang terbuat dari ametis ya. Jadi saya mau lihat dulu energi Bravo. Bravo, semuanya tertutup ya. Oke, ada satu yang terbalik. Oke, ntar itu ya. Oke, untuk Bravo tadi ya. Bravo ada Yera. Oke, sini kelihatannya. Oke, ada Yera. Kemudian satu lagi ada Petro. Tapi ini Petro in reverse ya. Harusnya gini. Itu. Kemudian ada 3 batu runes yang dalam posisi terbalik. Ya, jadi kalau kamu tanya di sini energinya apa, sepertinya ini energi bukan energi bawaan ya. Oke, jadi kelihatannya energi yang ada di tubuh kamu saat ini bukan energi bawaan, gitu ya. Dalam hal ini energi ini masih belum memutuskan apakah dia akan tetap di situ atau enggak gitu loh. Ya, jadi dalam hal ini dia sedang kira-kira apa ya? Sedang melakukan penjajakan gitulah kira-kira gitu ya. Ada Olin, oke, yang baru bergabung, selamat datang di live streaming seri ini. Kemudian ada milik aku Esa, oke. Kemudian ada pasanganku, oke. Selamat datang di live streaming hari ini. Iya. Dan juga ini sesi reading kada iya. Ini kita lagi mau reading gitu ya. Ini saya baru baca energi buat Bravo karena dia merasa bahwa badannya ada yang ada energi tertentu yang dia rasakan itu ada di luar badannya dia gitu ya. Memutuskan untuk berada terus di badan kamu, artinya dia masuk ke dalam badan kamu, kemudian dia menggeser energi yang ada di tubuh kamu saat ini. Sangat mungkin kamu akan akan mengalami seperti demam gitu ya, demam panas gitu ya. Jadi oke, ini udah berasa panasnya. Jadi sorry karena cuman ini yang saya dapat ya. Jadi kalau untuk Bravo silakan diperhatikan. Kamu dikondisikan untuk melakukan meditasi api biru. Kadang meditasi api biru atau meditasi api ungu namanya gitu ya. Bagaimana cara meditasinya? Nanti kamu bisa search ya, bisa di googling, bisa, atau kamu nanti cari di YouTube caranya gimana itu bisa gitu ya. Karena apa? Meditasi ini nantinya akan membagi dua antara energi murni yang ada di dalam tubuh kamu dengan energi luar yang berusaha mau masuk gitu, yang berusaha mau kudeta gitu. Tidak ada penengah ya, tidak ada penengah di antara mereka ini di antara yang dalam dengan yang luar gitu. Nanti kamu akan kelelahan sendiri gitu ya. Oke? Untuk Bravo semoga membantu. Untuk Olin ya. Oke. Olin dari sini kelihatan ya. Oke. Olin ini sepertinya dari 7 cakra ini ada cakra di solar plexus kamu yang terganggu ya. Oke. Jadi kamu seimbangkan solar cakranya ini yang warna oranye. Merah ini oranye nih. Ya. Ini solar plexus. Jadi solar plexus itu letaknya di atas kemaluan sedikit tapi masih di bawah pusar gitu ya. Jadi cakra nomor 2. Jadi kalau ngitung cakra itu bukan dari atas ke bawah ya, dari bawah ke atas gitu ya. Oke, jadi sini ada di sini nih. Jadi saat ini masalah kamu terbesar ini ada di sini. Itu yang menghambat. Sepertinya konflik yang terjadi di internal kamu saat ini itu akan berakhir gitu ya. Jadi ada sesuatu yang diputuskan. Setelah itu baru kamu seperti tidak membawa beban gitu. Saat ini semesta itu sedang mempersiapkan yang terbaik buat kamu. Gitu ya. Oke, buat Olin semoga membantu. Sabar ya, Neng. Stik, pekerjaan, oke. Lebih spesifik ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Stik mau bertanya tentang pekerjaannya. Saat ini, Stik, apakah yang kamu lakukan itu saat ini ya? Apakah kamu usaha ataukah kamu bekerja gitu? Pertamanya adalah The Justice ya, Justice. Terus yang kedua ada Queen of Cups. Kemudian yang ketiga ada Ace of Swords. Oke, terus kemudian ini bottom of the deck-nya ada Eight of Wands. Oke, terus ada beban, ada kesedihan gitu tuh yang udah lama banget gitu, dan kamu mau bahwa hal itu tuh berakhir gitu maksudnya. Termasuk orang yang berpikir rasional ya. Terus Stick ini suka kemewahan ya, gitu. Suka segala sesuatu yang sifatnya mewah ya. Tetapi dia nggak suka ngumpul-ngumpul gitu maksudnya. Dia lebih suka sendiri ya. Artinya pun dalam pekerjaan gitu, dalam pekerjaan ini Stick ini orang yang dia rapi kalau dia ngerjain itu sendiri gitu loh.
ketimbang kerja per tim gitu. Jadi kalau kerja rame-rame gitu misalkan itu dia malah katakanlah hasil pekerjaannya tidak semaksimal ketika dia bekerja sendiri gitu maksudnya. Mungkin sih kalau saya lihat di sini mungkin saat ini Stik ada hal-hal yang dia lakukan, ada afirmasi yang dia lakukan, ada permohonan-permohonan tertentu yang dia lakukan gitu ya. Sedikit ketakutan mungkin ya, kecemasan gitu ya, anxiety lah gitu, kira-kira gitu ya. Usaha-usaha kreatif yang kamu lakukan itu justru sepertinya ini malah sukses kalau misalkan menggunakan media ketiga gitu, misalnya online kayak gitu ya. Di sini Sting kalau sama pasangan dia setia gitu ya. Terus termasuk tipe orang yang romantis juga, cuman nggak kelihatan gitu. Artinya kamu punya kebutuhan untuk berbicara, berdiskusi atau menulis, kira-kira begitu gitu. Jadi katakanlah sekalipun kamu adalah tipe orang yang lebih suka sendiri ya ketimbang ngumpul-ngumpul gitu ya. Gitu, tetapi kamu punya kebutuhan untuk itu gitu maksudnya. Di April ini sepertinya akan ada yang kamu urus nih gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kamu urus yang hubungannya sama pemerintahan gitu ya. Saya nggak tahu sih ini mungkin pengadilan barangkali gitu, atau surat menyurat yang hubungannya sama notaris mungkin gitu. Saya akan ada kabar bagus gitu ya, jadi ditunggu aja. Ini energinya lagi bagus banget ini. Kalau kamu cukup peka untuk melihat tanda-tanda semesta yang semesta kasih ya, sepertinya emang setelah social distancing ini berakhir, bahkan sebelum social distancing ini berakhir akan ada berita ya. Jadi kelihatannya mungkin kalau nggak minggu depan mungkin ya. Saya nggak tahu berita apa gitu, tapi sepertinya ada berita yang bagus yang kamu nunggu gitu ya. Ini datang gitu ya. Buat Stik, semoga membantu untuk milik ya. Oke, untuk milik ini kalau ditanya kamu seperti apa, di sini sepertinya orangnya nggak pedean gitu ya. Satu, yang kedua, terus kemudian kamunya gampang tersinggung ya gitu. Jadi termasuk orang yang berubah-berubah gitu ya, nggak punya ketetapan. Artinya nanti kalau misalkan ada satu orang ngomong begini, ketika ada orang lagi yang ngomong lain gitu, kamu bisa jadi berubah gitu. Kamu termasuk orang yang berpikiran pendek gitu biasanya, karena gampang tersinggung ya. Jadi kalau misalkan dapat berita itu biasanya benar, gampang terhasut. Jadi kalau dapat berita itu biasanya kamu cepat bereaksi gitu loh. Masuk orang yang nggak percaya dengan intuisi sendiri gitu ya, percaya pendapat orang lain. Tapi kalau misalkan ada orang yang katakanlah baik ya, kamu gampang banget terhanyut gitu. Katakanlah misalkan even kalau misalkan orang itu hanya berpura-pura gitu, berpura-pura minta dikasihanin tuh, kamu gampang banget jatuh gitu, gampang banget kasihan sama orang lah gitu. Katakanlah orang misalkan cerita kesedihannya dia, atau misalkan orang jual-jual penderitaan tuh, kamu gampang banget terenyuh gitu ya. Kalau dalam kelompok nih atau dalam teman-teman kamu tuh termasuk orang yang sering dicurhatin gitu. Teman-temannya suka curhat, ngomongin apa gitu tuh. Dia merasa lebih seneng kalau ngomong sama kamu gitu, karena kamu tuh termasuk orang yang ringan-ringan aja gitu. Punya solidaritas yang tinggi banget lah kalau sama teman-teman gitu. Oke, itu untuk milik. Oke, karena dia bertanya tentang bagaimana dirinya gitu ya. Oke, buat milik semoga membantu. Om Bobs, silakan di typing pertanyaannya. Ya. Oke, milik. Oh, thank you. Siapa yang kasih? Oh, milik, thank you ya buat the flowers-nya ya. Om Bobs ya, untuk pekerjaannya. Sepertinya sekarang lagi kalau kelihatannya dari kartunya ya, lagi ada tender mungkin. Be right back, host, kopi siap. Keburu patut. Oke, kalau Om Bobs ini kelihatannya kayak ada proyek baru sepertinya ya. Sepertinya kelihatannya lagi mau memenangkan sebuah tender, lagi proses ya. Ini kayaknya ada sesuatu yang bakal mau diputuskan, dan ini sepertinya harapannya besar menang ini. Tentang kerja usaha yang udah dilakukan sebelumnya gitu ya, dan ini nunggu hasilnya. Kalau lihat dari kartunya ini, hasilnya itu karena akan ada keputusan dari sebuah sebuah kompetisi lah kita anggap gitu ya. Gitu, ini kayaknya akan ada hasil yang diputuskan, dan ini sepertinya hasilnya bagus. Untuk cakranya bagus, pembuk cakranya bagus, cuman kayaknya ini gambarnya ini ya, ini cakra dasar, cakra muladharanya diperhatikan gitu ya. Oke, itu untuk Om Bob, semoga membantu. Iya.
Oke, baca apa saya? Aku mau. Oke Cindy, silakan ditulis pertanyaannya. Ini fun reading aja Cindy ya. Ya, Cindy silakan ditulis pertanyaannya. Coba percintaan boleh, oke. Untuk Cindy. Cindy sepertinya lagi happy ya. lagi PDKT mungkin, tapi orang-orangnya kayaknya nggak jauh, mungkin orang-orang dekat ya, paling gue orang-orang yang mungkin masih keluarga jauh kelihatannya gitu. Di sini sih bisa jadi orang itu orang yang udah kamu kenal, atau orang itu sangat berpotensi diterima keluarga kamu gitu. The Hermit. The Hermit mode. Sepertinya di sini kamu lagi ngerenung ya Cindy, lagi memantapkan gitu maksudnya. Iya, semacam inspirasi bener. Bener-bener mikirin satu hal itu sampai kamu ketemu jawabannya gitu loh. Ya, jadi saat ini sepertinya baru kamu lagi berpikir ini bener-bener ini nggak yang saya mau gitu. Ya, gitu karena di sini sepertinya kamu dihadapkan kepada keraguan-raguan gitu. Jadi kamu mau ini yang baru gitu, tapi yang lama ini masih ngikutin gitu perasaan gitu. Ini belum ketemu orangnya, sepertinya kamu bakal ketemu orangnya gitu. Jadi ini orangnya pendiam sih, tapi ya gitu kamu harus bisa putusin cerita kalau saya bilangnya, karena orang dari masa lalu ini sepertinya punya kesalahan tuh yang fatal banget gitu, yang menurut kamu fatal gitu ya. Jadi susah buat kamu ngelupain gitu maksudnya. Itu sih jadi kelihatannya. Di sini kayaknya bagus beneran, nggak bohong ini mah. Itu ya, maafin semua yang emang berat, saya tahu itu masih berat emang ngelupain orang yang katakanlah punya kesalahan yang paling tidak kita nggak fatal gitu ya, mungkin bisa maafin masa lalu gitu ya, bisa berdamai dengan masa lalu. Kedepannya ini bagus, Sun itu bagus gitu. Kamu tanya aja, hampir semua reader berkata kalau Sun itu urusannya udah pasti bagus dah, mau asmara kek, mau karir kek, mau kesehatan kek, udah pasti bagus itu dia. Sun itu bagus dia. Sun nih ketemu sama Ten of Cups, udah pasti paduan banget itu. Tenang, berpikir jernih gitu, tidak terbawa emosi gitu kan, ini hasilnya bagus gitu ya. Jadi ini maafin masa lalunya, forgiveness, jadi kamu kasih baru, kamu ke depannya itu lebih cerah kayaknya gitu ya. Kamu bisa bikin cerita yang baru, dan saya percaya di sini energi kamu membawa kamu pada kedewasaan gitu loh. Jadi walaupun sisi galaknya tetap ada ya. Oke Cindy, demikian buat Cindy, semoga membantu. Kalau di situ saya ngeliatnya sih Kala Cakra ya, benar nggak? Ya. Kala Cakra benar ya? Tatonya ya. Putar sebentar ya. Saya ke fun dulu ya, ke fun dulu sebentar ya. Oke, sebentar ya, saya lihat energinya ya. Ini untuk fans kayaknya agak berat ya. Gimana cara kita berbaur dengan masyarakat, karena ini ada hubungannya juga sama kewibawaan. Terus yang bawahnya apa Kak? Ntar ya, bawahnya ini nggak jelas. Sorry ya. Ini anak panahnya Arjuna. Oke, bentar. Di sini sih kalau saya ngerasanya cuman ini ada hubungannya sama Kanuragan sama Linui ya. Sepertinya kalau yang saya rasa di sini ya, kamu punya kekuatan ya, punya kekuatan. Kalau kamu tidak bisa kendalikan dengan kesederhanaan, artinya katakanlah kekuatan itu kamu pakai buat semena-mena gitu misalkan ya, contoh ya gitu misalnya, itu nantinya akan makan diri sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu marah biasanya, kalau di sini kelihatannya ya, lebih dari 1000 sel itu akan putus gitu ya. 1000 temperamen bener. Tuh tembok depan rumah pukul bolong. Kok dia mabuk muntah-muntah ya? Halo? Ya halo. Ada yang lewat? Ada yang? Iya. Ada yang datang sini? Gitu? Ada yang kamu kirim? Enggak. Nggak begitu jelas sih ya. Kamu kasih tau aja ke saya itu lambang apa? Kalau di browsing naga kembar Jawa. Naga kembar. Bentar. Ya, coba kalau di browsing di Google, di keris termahal di dunia. Ada kan? Jelas. Enggak, saya nggak bisa browsing. Hanya saya merasakan sesuatu aja.
Soalnya kan pakai handphone, jadi handphonenya nggak kalau saya browsing ini pasti mati. Saya nggak tahu, tapi di sini ada hubungannya sama Buto Kala dan Jagat Besar ya. Ini kan Esa ini boleh saya jawab ya. Esa ini jati Boleh. Jati diri dari semua silsilah dari keluarga dari nenek moyang lo buyut. Oh leluhur, iya. Kang itu cakramnya Krishna. Jadi apa komentarnya kakak? Iya. Kalau kelihatannya sih, mungkin yang saya lihat yang tadi muter itu yang cakram itu mungkin ya. Mungkin. Nah kalau cakram kan bentuknya kan kira-kira lingkaran ya. Senjatanya Krishna juga kan cakram. Ya artinya kan bentuknya lingkaran gitu ya. Kalau misalkan di ini kira-kira seperti roda lah gitu ya. Gitu. Walaupun secara bentuk aslinya mungkin saya nggak tahu ya secara bentuk aslinya. Tapi kira-kira bentuknya tuh seperti roda gitu, pipih. Tipis gitu, maksudnya pipih seperti roda tapi tajam gitu dia. Ya. Nanti sifatnya itu seperti bumerang ya. Jadinya kalau misalkan dilemparin dia bisa balik gitu ya. Bener ya? Ya, asal bisa ngendalin aja. Itu dia, karena di situ ada linui gitu ya. Kalau yang saya lihat itu karena ada linui di situ, kayaknya yang bisa ngeredam itu cuman kesederhanaan ya gitu. Itu nggak kelihatan beneran. Gelap gitu. Seriously. Kerajaannya di tubuh semua. Oh gitu. Itu berarti kuningannya polos ya? Iya. Iya makanya kan tanya dalamnya ada apa gitu. Oh kelihatan dalamnya cairan. Bukannya dia bukan ada batunya juga sih. Kelihatannya sih nggak kelihatan di sini, cuma ketutup minyak. Mungkin ya. Ketutup cairan. Warnanya merah ya? Mungkin ya. Iya. Warnanya merah ya? Wah, kok tahu? Hebat. Merah delima mungkin. Kok tahu sih? Hebat kan? Saya hanya membaca energi ya, jadi sangat mungkin salah gitu. Saya nggak tahu ya, tapi garis di atas itu kayaknya ada, saya bilangnya jawara mungkin di atas. Hah? Jawara ya? Dan garisnya sepertinya garis ibu ya, bukan garis bapak ya? Iya. Ini peliharaan. Oh gitu, iya. Tuh. Oh gitu, iya. Snake. Ular jenis apa itu? Oke. Warnanya kelihatan. Pencahayaan di tempat kamu agak gelap sih ya. Bentar. Oke. Polos. Oh iya. Oke, siap. Perempuan juga kayaknya itu ya. Bener ya? Iya betul. Nurut banget sama kamu itu. Oh enggak. Nurut jagain. Ini baru dapat dari alam kok, Oh gitu, iya. Dekat gitu, sangat dekat dengan alam gitu. Kok tahu sih? Oh iya. Hampir benar. Mendekati. Jadi kalau kita dekat sama alam, dan kamu juga bukan jenis orang yang suka keramaian gitu, mall gitu, kamu gak demen kayak gitu ya? Cumanya di hutan. Tafakur, dekat-dekat sama alam gitu, berkontemplasi. Demennya malah sama hewan. Oh gitu, iya. Artinya dibandingkan dengan dunia fisik ya, dunia materi gitu ya, gitu kamu lebih suka segala sesuatu yang dekat sama alam gitu ya, termasuk dengan alam yang tidak kasat mata gitu ya. Intinya bagus gitu, semuanya bagus gitu. Walaupun katakanlah mungkin secara materi mungkin bukan kaya raya gitu ya, tapi cukup gitu. Yang kamu dapetin itu cukup, dicukupkan gitu. Aku mau jawab saya pertanyaannya Esa nih. Iya boleh silakan. Boleh ya? Boleh silakan ya. Ngapain merah ular? Hobi itu bisa dijadikan bisnis. Aku bukan merah ular, tapi ternak ular. Ular biawak, ada kalong, ada burung paruh bengkok, ada bajing, ada monyet, beruk, ada semua.
Ntar lagi mau datang jaguar. Wow. Itu termasuk jenis albino. Oh bukan, lepistik. Tapi karena dia warnanya putih biasanya disebut albino ya. Bukan. Kalau albino itu matanya merah, badannya kuning. Kalau putih namanya legistik jenisnya. Oh gitu, iya. Ya, ularnya di Australia sama di Antartika doang adanya ya. Udah ya Kak, terima kasih. Oke. Boleh nanya-nanya. Iya, siap. Udah buat merinding disco gitu. Oh gitu. Agak-agak mau muntah dikit gitu. Maaf ya. Iya. Kan semoga sama berkati ya. Oke. Dadah. Berapa silakan ajukan ini aja ya. Saya bacain ini dulu, kasihan ini siapa tadi yang ininya? Saputra ya. Saputra mohon maaf ya, Saputra masih di situ nggak? Saputra kasih tanda ya kalau masih di situ ya. Halo, selamat malam. Ya, berapa selamat malam. pagi. Seru banget ini lagi tuh obrolannya seru banget. Oh gitu, iya. Apapun yang kita sematkan di dalam diri kita itu ada pertanggungjawabannya ya. Tahu aja sih, Esa masih penasaran. Yang tadi aku bilang panas itu selalu panasnya di saat jam-jam tengah malam. I don't know why. Ya gara-gara kemarin sedikit menolong orang. Energi itu bisa berpindah dengan cepat ya. Sebelah kanan aja, sebelah kanan terus kepala sampai bahu aja. Apa ya, nggak biasanya sampai seperti ini. Nah, nolong siapa? Kemarin ada orang ketempelan. Gitu, iya. Syaputra, ada The Magician di bottom of the deck ya. Gak apa-apa, dilanjutkan berapa nggak apa-apa. Sambil dengerin kok. Itu keluar itu sesuai dengan energi orang itu. Ya, biasanya ketika gini, penjelasannya gini, ketika orang bertanya, dia kan mengeluarkan energinya ya. Gitu, misalkan gitu. Ketika dia dalam keadaan sedih misalkan gitu ya, terus dia bertanya sesuatu. Dia menitipkan energinya dia lewat tulisannya gitu. Artinya lewat typingan dia gitu ya. Atau lewat suaranya dia gitu. Dan itu biasanya kita tangkap. Ya, jadi kalau saya perlu kiranya menjelaskan bahwa tarot itu tidak ada hubungannya dengan klinik gitu ya. Jadi itu bisa dijelaskan. Beda jauh klinik tarot. Tapi kamu bisa. Semua orang punya kemampuan gitu, kok percaya deh. Semua tarot itu bukan hal yang misterius ya. Jadi dia bisa dipelajari gitu. Oh, bukan cuma tarot. Kamu bisa, kamu punya indera lebih dari itu. Gitu. Ya saya anggap itu sebagai komplimen. Buat saya sih, saya biasa-biasa saja ya. Iya, bagi orang awam. Karena tidak gampang kan membaca energi orang. Satu orang dengan orang lain beda-beda kan. Tentu berbeda. Itulah sebabnya kamu membaca tadi yang tatonya banyak, beda kan, dia punya tenaga selain di badan dia. Iya, kalau misalkan terlalu banyak sel yang putus yang terjadi kemudian di kesehatan udah pasti kena ya. Kita ada sedikit ketidakseimbangan memori lah gitu kira-kira ya. Bicaranya gitu. Jadi kalau karena tidak semua terlalu bisa dibicarakan langsung. Iya, kira-kira begitulah. Dibacain dulu ke Saputra. Oh gitu ya. Oke, untuk Saputra bertanya tentang karir dan asmara ya kalau nggak salah tadi ya. Oke, Saputra di sini segala sesuatunya itu bisa kamu kalahkan dengan kesabaran gitu ya kira-kira ya. Ini saya nggak tahu kamu sudah punya pasangan atau belum ya, tapi sepertinya ada orang dari masa lalu yang nantinya yang seseorang yang pernah melukai kamu lah gitu. Kelihatannya ini akan ada yang menimpa dia gitu sebagai buah dari perbuatannya gitu kira-kira. Wah, dia takut, semoga baik-baik aja. Iya,
kayaknya sepertinya sih ada seseorang yang ngecewain kamu gitu ya, sepertinya akan ada something lah gitu ya. Saya nggak tahu itu apa bentuknya gitu, tapi sepertinya ada something, ada keadilan yang kamu terima akhirnya gitu. Ya kira gitu. Di sini emang untuk Saputra kalau kebaca di sini energinya sih kamu orangnya sabar banget soalnya ya gitu. Kamu menolak untuk berpikir yang berat-berat gitu, jadi kamu mau yang ringan-ringan aja. Kalau sesuatu yang sifatnya udah jelimet gitu biasanya kamu tinggalkan gitu, digampang ikut arus gitu jadinya. Untuk karirnya kayaknya bagus Saputra ya, kalau kelihatannya di sini kayaknya bagus gitu ya. Kalau misalkan kamu tanya asmaranya juga sepertinya nih gitu kan, walaupun kamu masih terikat sama cerita masa lalu ya, maksudnya masa lalunya itu masih belum bisa dilupain gitu ya gitu, tetapi sepertinya kamu tidak menolak untuk sesuatu yang baru gitu ya. Berarti kalau kayak gitu masih korban perasaan dong ya. Nggak lupa emang. Sorry Mas Saputra. Kadang-kadang suka nyeletuk saya. Dan termasuk orang yang rajin kerja karena dia punya energi yang besar banget ya. Cuman sepertinya ya ini jarang banget kerjaan itu yang sampai tuntas. Saputra di sini kalau cakranya sepertinya cakra tenggorokannya seimbang banget ya, malah bagus gitu. Jadi kalau kamu berkomunikasi sama orang gitu kan, apapun yang kamu ucapkan itu gampang diterima gitu loh, mudah diterima gitu ya. Jadi memang sih kalau orang cerdas ya, biasanya dia bisa menyederhanakan bahasa gitu. Nah Saputra ini punya kemampuan itu gitu, punya kemampuan berkomunikasi yang baik gitu, sehingga akhirnya dia kalau di lingkungannya dia termasuk penghidup suasana gitu kali ya. Iklan dong ya, nggak rame. Keadaan diam sekalipun gitu ya gitu, kamu termasuk orang yang bisa memilah-milih bahasa gitu ya gitu, sehingga orang nerimanya bagus, tidak salah paham gitu ya. Jadi lihat di sisi April gitu ya, mungkin agak stuck ya mungkin, tapi saya lihat di buntut-buntutnya April nih, di minggu-minggu terakhir sampai dengan Mei itu ada banyak banget inian ya, ada banyak saya bilangnya kesempatan lah gitu ya, ada banyak kesempatan, ada banyak peluang yang bakal datang ke kamu gitu ya. Kira-kira di April sampai dengan awal Mei mungkin ya, mudah-mudahan gak salah gitu, amin gitu ya. Semesta memberkati ya Saputra. Oke, demikian untuk Saputra. Kalau misalkan nanti masih ada yang mau ditanyakan bisa di PM saya gitu ya. Oke. Karena dulu beberapa tahun lalu pernah ketemu seperti kamu begini baca tarot, cuman dia kayak sensei begitu. Karena aku sangat tertarik dengan hal-hal seperti ini begitu, jadi seneng kalau ada begini ini, karena kartu ini selalu bisa baca aku. Orang-orang yang ada yang mau naik itu katanya. Oh gitu, siapa tuh? Iya, nggak tahu nih biasa. Kebetulan aku mau. Anaconda kali mau naik. Anaconda kalau mau naik. Oke, Anaconda silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih ilmunya. Kita bukan ini kan, kita sharing aja namanya. Ini kan, iya. aku kepala ini kenapa ya suka sakit ya? Gitu. Suka kadang sakit. Sakitnya sih nggak sakit kayak dipentungin gitu sih. Cuma kayak sakit ting gitu, kayak gitu dah. Pertanyaanku apa karena berhubung karena suaraku seret-seret kayak gini atau gimana ya gitu. Bentar ya. Ini sebelah kanan aja. Iya Kak. Datangnya sering. Kalau lagi kalau lagi kayak gini lah, kalau lagi lama tidur gini mau dia kadang datang, kadang pergi. Kepala sebelah kanan ya. Yeah. Coba saya mau lihat tangannya sebelah kiri, apa bisa kamu naikin ke atas lurus? Ini atau bentuk ular Kak atau bentuk gini lurus, dia sampai sikunya ada di belakang telinga. Ini Lurus ya. Ini kelihatannya kalau tidak ada yang bisa kamu rasakan, berarti ada ketegangan di otak di bagian bawah ya. Dari di belakang telinga itu kamu naikin ke atas. Kamu naikinnya. Kamu bisa kasih pakai jempol dari tangan kiri. Jempol kiri. Oh gini. Nah gitu. Jempol tangan kiri tapi dari belakang. Dari belakang. Kamu
pertama kamu pakai adalah 3 jari ini, ya, karena di sini ada saraf juga. Dari sini kamu pakainya gini ke atas, nah gitu. Tapi dari belakang ya, gitu. Nah, terus kemudian dari tengkuk itu sampai ke bahu sebelah kanan, karena itu adanya di sebelah kanan ya. Oke? Iya betul. Nah, bukan itu miringnya gini. Kalau ini kepala berarti dia miringnya begini, bukan gini ya. Ini miringnya benar-benar segini. Iya, Gitu. Sambil praktek ya guys. Jadi gue nih bahan percobaannya saya ya. Oke, kamu terusin gitu, miring. Jadi miring ke arah kuping ya gitu. Nah itu kamu tarik. Iya. Nah itu kamu tarik. Itu ke atas. Bentar. Ini bautnya longgar. Mau dibenerin dulu. Oke. Udah mendingan kok. Kok pintar kakak? Kalau kakak tahu aku udah mendingan. Udah. Sebenarnya aku sih dengar suara kakak aja udah mendingan sih kak. Pres cuy. Nah itu jadi kalau kamu nanti kalau nanti kamu merasakan hal yang sama, lakukan itu gitu ya. Jadi kamu miringkan itu sampai urat di lehernya itu kaku tegang gitu ya. Terus kamu urut ke atas, terus kemudian dari mulai tengkuk kamu turunin ke bawah ke bahu sebelah kanan. Ya itu juga yang terjadi kalau misalkan kamu merasa migrain di bagian sebelah kiri gitu ya. Ancon Abdullah. Hal itu terjadi kalau banyak angin di dalam tubuh ya. Ya memang aku suka masuk angin, betul. Ini kata Mas Bin keren. Tapi penyakit itu aku suka begadang gitu. Iya jarang makan aku. Abang ini Bang Hendra tahu, aku kan anak Honda bang. Jadi aku sekali makan anak buaya itu bisa untuk 1 minggu bang. Kalau yang kebaca sepertinya kamu kurang oksigen ya, gitu. Jadi mungkin kurang panas-panasan kali ya. Bang anak Honda tanya jodoh, no. Tak suka aku jodoh. Buat anak Honda, sarannya, nah kamu bisa berjemur itu kira-kira 10 menit. Tapi nggak harus diem gitu ya, nggak. Misalkan katakanlah kamu keluar beli rokok gitu, jalan beli rokok, terus terbalik lagi tuh. Tapi pas jam 12 siang, tengah hari gitu ya, nah itu aja udah cukup kok. Dari mana? 10 menit aja cukup kok. Dibandingkan orang yang orang yang berjemur di pagi hari ya, di matahari jam 8, jam 9, tapi dia butuh waktu 30 menit. Jadi kalau di matahari siang, matahari jam 12 gitu kan, nah itu dia cukup untuk 10 menit. Cuma nanya itu aja bagi gue. Siap. Makasih ya. Iya. Semoga ya. Membantu, semoga semesta memberkati ya. Thank you so much. God bless you. Thank you. God bless you. Karena baterai saya tinggal 10%, saya tutup ya. Oke. Ada yang nyata, ada yang tidak kasat mata. Yang nyata punya cerita seperti kita manusia, yang tidak kasat mata punya banyak rahasia. Demikian bacaan Dharmit kali ini, semoga membantu. I wishing you all the best. Namaste. Well, I hope you enjoy the show. Thank you so much for watching. I wishing you all the best. Namaste.